Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan ekonomi. Setiap individu memiliki kebutuhan. Kebutuhan setiap individu itu berbeda. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai apa itu kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, kata kebutuhan sangat akrab untuk dibahas. Kebutuhan manusia memang selalu ada, baik sebelum lahir hingga kematian. Manusia memiliki berbagai kebutuhan ini agar dapat mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Untuk itu, manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang nyatanya kebutuhan itu tidak sedikit dan bahkan bisa dikatakan tak ada batasnya. Lantas, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan ekonomi? Kebutuhan diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Lantas, bagaimana dengan keinginan? Apakah kebutuhan dan keinginan itu hal yang sama? Jawabannya tidak sama. Keinginan dan kebutuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Keinginan diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh ada dua benda yaitu buku dan sepeda. Bagi seorang siswa, buku itu termasuk ke dalam kebutuhan, sedangkan sepeda adalah termasuk keinginan. Kenapa? Karena kegiatan utama untuk siswa adalah belajar. Buku diperlukan untuk belajar, sedangkan sepeda tidak diperlukan untuk belajar. Pada dasarnya, setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya, kebutuhan kamu adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kamu pasti masih merasa belum puas. Nantinya, kamu akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, sepeda motor, dan masih banyak lainnya. Nah, karena bermacam-macam, lebih baik kita jabarkan bersama yuk apa saja jenis-jenis kebutuhan tersebut. Jenis-jenis kebutuhan dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan intensitasnya, terdiri dari kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang pertama harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Contohnya, sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Tanpa makanan, pakaian, dan rumah, maka manusia tidak dapat hidup karena dapat mati kelaparan, kedinginan, dan kepanasan. Berikutnya, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, laptop, kamera, dan jam tangan. Kebutuhan sekunder ini perlu dipenuhi dalam rangka mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan ketiga untuk dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier juga disebut sebagai kebutuhan mewah atau luks, contohnya pesawat terbang dan emas. Kebutuhan tersier umumnya hanya dipenuhi oleh orang dengan penghasilan tinggi dan dilakukan untuk meningkatkan prestis atau kebanggaan di mata masyarakat. Kelompok yang kedua, berdasarkan sifatnya, kebutuhan itu terbagi dua. 1. Kebutuhan jasmani atau disebut kebutuhan fisik.
yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya seperti makanan dan obat-obatan. Berikutnya, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, kasih sayang dan olahraga. Kelompok yang ketiga berdasarkan waktu, kebutuhan terbagi atas dua. Satu, kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contohnya, obat-obatan diperlukan saat orang sedang sakit dan payung dibutuhkan saat sedang kehujanan. Berikutnya, kebutuhan akan datang atau kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya tabungan, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anaknya. Kelompok yang keempat berdasarkan subjek terbagi atas dua. Satu, kebutuhan individu atau kebutuhan pribadi, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, seorang siswa membutuhkan buku pelajaran untuk belajar, dan seorang fotografer memerlukan kamera dalam melakukan pekerjaannya. Yang terakhir, kebutuhan kelompok atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat yang dapat dipakai dan digunakan oleh banyak orang. Contohnya angkutan umum dan tempat ibadah yang merupakan sebagai fasilitas umum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.